para penulis dimanapun juga berada. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara kita untuk submit naskah di jurnal. Nah, jurnal yang akan kita lihat sekarang ini adalah Meta, Jurnal Ilmu Multidisiplin. Bagi para penulis sekalian dimanapun juga berada, ketika menemukan jurnal ini, maka ada beberapa hal yang mungkin saudara sekalian harus perhatikan. Pertama, kita tentu harus mengecek dulu apakah jurnal ini memang sudah resmi dan terdaftar di LIPI atau tidak, memiliki ISSN atau tidak. Maka ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat. Jadi yang pertama kita lihat namanya, nama jurnalnya, Meta, Jurnal Ilmu Disiplin. Kemudian frekuensi terbitan kita bisa lihat ada 3 kali setahun, yaitu April, Agustus, kemudian Desember. Dan jika kita ingin melihat apakah ini sudah terdaftar atau tidak, jadi kita bisa mengklik ini, online ISSN. Jadi kita menghindari juga melakukan publikasi pada jurnal-jurnal yang tidak ber-ISSN, artinya memang tidak diakui dan tidak berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia. Jadi ini laman LIPI, kita bisa lihat ada nama terbitan ini sudah benar, kemudian ISSN-nya juga sudah benar, penerbitnya Jaya Pangus sudah benar, artinya jurnal ini paling tidak sudah memiliki ISSN sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Kemudian kita lihat juga indeksasinya. Jadi ini ada Dimension, kemudian Google Scholar, OneSearch, kemudian ada Garuda. Nah, sebelum kemudian memutuskan lagi untuk mempublikasikan penelitian kita di jurnal ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian bisa juga melihat dulu fokus dan skopnya. Jadi bisa jadi kita memiliki sebuah tulisan, tapi fokus skop dari jurnal ini tidak bisa menerima. Jadi kita lihat fokus dan skopnya. Ini adalah fokusnya. Kemudian ini adalah skopnya. Jadi ada humanities sampai dengan physical education. Artinya karena ini multidisiplin mungkin banyak topik-topik penelitian yang mungkin bisa disubmit atau dipublikasikan di jurnal ini. Kemudian kita kembali ke menu awal. Setelah kita menemukan jurnal, kemudian ternyata jurnal ini bisa menerima penelitian kita, naskah kita, maka hal yang lain yang perlu kita perhatikan tentu adalah mengecek bagaimana author guideline-nya. Jadi ini ada beberapa hal yang bersifat umum, yang jelas bahwa naskah yang akan kita submit pada jurnal ini tentu adalah naskah sendiri yang tidak merupakan bagian dari indikasi plagiat, kemudian juga belum dipublikasikan di tempat yang lain atau di jurnal yang lain, kemudian naskah kita tentu sebelum dipublish akan melewati beberapa proses review. Jadi ini ada beberapa struktur dari naskah yang wajib untuk diperhatikan. Ada judul, kemudian nama, berikut dengan afiliasi atau institusinya, kemudian ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, termasuk juga di dalamnya adalah metode, kemudian hasil, pembahasan, kesimpulan, dan sampai dengan referensi. Nah, setelah itu kita wajib untuk menyesuaikan naskah kita itu dengan template, gitu ya. Jadi yang sesuai dengan
pedoman atau yang dipersyaratkan di dalam jurnal ini. Jadi caranya kita bisa klik dari sini atau bisa juga klik dari sidebar seperti ini. Jadi ini adalah template dari Meta, Jurnal Ilmu Multidisiplin. Jadi kita perhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama itu adalah judul. Judul artikel harus jelas, ringkas, informatif, paling tidak ada 20 kata. Kemudian dituliskan juga nama penulis. Kalau nama penulisnya lebih dari satu, ya dituliskan juga yang lain. Kemudian afiliasi semua penulis, kemudian email dari penulis korespondensi. Kemudian setelah itu ada abstrak. Nah, abstrak ini ditulis dalam satu paragraf dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi jumlah kata dalam abstrak itu maksimal 250 kata. Nah, yang penting kemudian diperhatikan oleh para penulis adalah struktur penulisan abstrak. Jadi mengandung pertama itu adalah latar belakang masalah, jadi diuraikan secara singkat. Kemudian tujuan penelitian, jadi kalau dalam struktur penelitian itu kan ada tujuan penelitian umum, tujuan penelitian khusus. Jadi yang dimasukkan di sini adalah tujuan penelitian umumnya, kemudian metode, ada hasil, dan kesimpulan. Jadi ini adalah struktur unsur yang harus ada di abstrak. Kemudian selanjutnya adalah kata kunci. Jadi kata kunci ini tentu berisi konsep khusus dari artikel, kemudian dipisahkan dengan titik koma, bukan koma saja ya, tapi titik koma. Abstrak ini ditulis dalam dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun perhatikan bahwa penerjemahan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ini diusahakan dilakukan oleh penerjemah profesional, jadi jangan menggunakan fasilitas lain gitu. Diterjemahkan oleh penerjemah profesional agar nanti para pembaca mengerti apa yang kita maksudkan. Karena sifatnya adalah online dan open access, tentu artikel kita yang terbit nanti itu akan dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia. Kemudian setelah kata kunci ada pendahuluan. Jadi perhatikan di sini pendahuluan itu harus mencakup apa saja. Yang pertama masalah yang dikaji, urgensi mengangkat masalah yang dikaji tersebut, kemudian bagaimana cara kita membahas masalah tersebut. Jadi setelah pendahuluan ada metode. Nah, ini metode agak khusus lagi, ditulis dengan ringkas dan bersifat operasional gitu ya. Jadi tidak mengutip, jadi tidak ada kutipan-kutipan lagi. Jadi paling tidak memuat jenis penelitian, kemudian pendekatan penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jadi tentu metode ini nanti disesuaikan apakah penelitian yang dilakukan itu adalah penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D, atau yang lain. Jadi disesuaikan. Jadi isi metode itu sekali lagi bersifat operasional dan tidak berupa kutipan-kutipan lagi. Tidak ada definisi-definisi lagi. Jadi biasanya penulis kadang-kadang mencantumkan definisi apa itu metode, apa itu pengumpulan data, apa itu teknik informan, dan lain sebagainya. Jadi itu tidak harus dan tidak boleh. Jadi langsung ke pokok langkah-langkah penelitian yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi hasil pembahasan ini jadi ditulis. Jadi apa hasil penelitiannya itu ditulis, kemudian hasil penelitian tersebut dibahas. Jadi pembahasan ini bisa menggunakan teori atau referensi-referensi yang relevan. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini ditulis dalam 1 atau 2 paragraf dan harus menjawab
permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini ditulis menggunakan sistem APA edisi ke-6. Jadi kami tentu menyarankan kepada para penulis untuk bisa menggunakan tool reference ya seperti Mendeley dan lainnya. Jadi ini adalah beberapa contoh, nanti dari manapun sumber referensi yang kita pergunakan itu tetap menjadi satu kesatuan. Jadi jangan dipisahkan sumber dari jurnal lain, sumber dari buku lain, sumber dari proceeding lain. Jadi artinya dijadikan satu kesatuan yang kalau menggunakan tool reference seperti Mendeley, dia akan secara otomatis berurut dari A sampai Z. Jadi ini adalah template-nya, kita perhatikan, kita sesuaikan naskah kita dengan ini. Setelah siap, maka kita akan melakukan proses submit di jurnal ini. Jadi caranya adalah kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah register di jurnal ini, tentu tinggal login. Tetapi kalau ini adalah langkah pertama atau jadi kalau ini adalah pertama Bapak Ibu sekalian mengakses dan mau mensubmit pada jurnal ini, jadi silakan yang pertama harus dilakukan adalah register. Jadi kita klik register. Nah, ada beberapa kolom yang harus kita isi di dalam menu register ini. Yang jelas nama kita harus terang dan tidak disingkat ya. Jadi anggaplah contohnya Iketut. Jadi kalau namanya Iketut Sudarsana, jadi given name-nya itu Iketut, kemudian family name-nya Sudarsana. Kemudian kita juga menulis afiliasi. Afiliasi ini institusi kita, bisa kampus, sekolah, atau lembaga yang lain. Kemudian negara, jangan lupa kita ketikkan Indonesia atau negara yang lain, kemudian sesuai dengan asal kita ya. Kemudian alamat email, kemudian username. Nah, username ini kita bisa buat semenarik dan sesuai dengan ingatan kita ya. Jadi jangan membuat nama username yang mungkin akan sulit kita ingat. Kemudian password, jadi silakan saja passwordnya disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk keamanan. Keamanan submit kita. Yang jelas user dan password ini adalah kata yang mungkin mudah kita ingat tetapi tidak mudah untuk ditebak oleh orang lain. Kemudian ini kita checklist privasi statement-nya, kemudian seandainya kita ingin setiap ada terbitan kita mendapatkan notifikasi, jadi checklist. Nah, setelah itu baru kita klik register. Nah, seandainya kemudian kita setelah klik register itu ada tanda merah seperti ini, jadi kita baca saja apa yang menjadi problem kenapa register ini tidak sukses. Kita lihat bahwa yang kita pilih sebagai username ternyata sudah ada di sistem ini. Jadi bisa jadi dulu Bapak Ibu sekalian pernah melakukan register pada jurnal yang lain yang diterbitkan oleh Jayapanus Press. Jadi pilih user yang lain, ini bisa kita kombinasikan dengan angka dan kata yang lain. Yang penting dia berbeda. Kemudian kembali kita klik
register. Nah, kita kemudian sudah sukses untuk melakukan register. Seandainya Bapak Ibu sekalian langsung mau mensubmit sebuah naskah, maka kita tinggal mengklik make a new submission. Tapi seandainya kita melakukan submit naskah di waktu yang lain, dan kita kemudian sudah log out, jadi tinggal kita login menggunakan username dan password yang tadi sudah kita buat. Nah, anggaplah sekarang kita langsung melakukan proses submit. Jadi klik make a new submission. Kemudian ada beberapa step yang harus kita selesaikan. Step pertama itu adalah melakukan checklist. Jadi checklist ini sesungguhnya memiliki arti tersendiri ya. Jadi yang pertama, jadi ini naskah yang kita submit itu adalah naskah original yang tidak pernah diterbitkan di jurnal yang lain. Kemudian submit ini yang kita akan upload itu adalah salah satu file dengan jenis ini. Jadi yang jelas tidak boleh dalam bentuk PDF. Jadi paling tidak harus dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian checklist yang lain, semuanya di checklist. Jadi setelah di checklist, kita turun ke bawah. Seandainya Bapak Ibu sekalian membutuhkan pesan kepada editor, silakan ditulis ke sini. Mungkin ada pesan-pesan khusus atau permohonan khusus kepada editor, silakan ditulis di sini. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan ke checklist selanjutnya, bahwa yang mendaftar di sini akan menjadi korespondensi kontak yang akan dihubungi menerima notifikasi-notifikasi dari pengelola jurnal. Kemudian selanjutnya checklist juga kesepakatan kita terkait dengan copyright statement, kemudian checklist juga tentang data kita. Setelah itu save dan continue. Nah, step kedua adalah kita mengupload naskah kita. Jadi perhatikan bahwa naskah yang kita akan upload ini adalah naskah yang dalam bentuk file Word. Sekali lagi, jangan menggunakan atau mengupload file PDF. Tinggal kita klik upload file, kemudian kita tinggal kita klik di sini upload file, kemudian kita cari tinggal kita klik upload file, kemudian kita cari filenya ada di mana. Jadi anggaplah kemudian filenya ada di filenya sudah kita temukan ada di desktop, kita klik dan secara otomatis dia akan mengupload. Nah, setelah itu kita bisa save dan continue. Nah, step yang ketiga adalah mengisi metadata. Jadi perhatikan bahwa metadata yang kita unggah ini adalah yang benar sesuai dengan naskah kita. Jadi yang pertama kita entry dulu judulnya. Anggaplah judulnya adalah pendidikan karakter. Kemudian abstrak. Nah, seandainya tulisan. Jadi abstrak yang kita masukkan ini adalah abstrak bahasa Inggris. Kemudian kontributor, list kontributornya. Seandainya penulis di dalam naskah yang kita submit itu lebih
dari 1, jadi kita bisa menambahkan dengan mengklik Add Contributor. Jadi pastikan seberapapun penulis naskah yang ada di naskah ini, yang Anda submit ini, semuanya ada 5, ada 3, ada 2, semuanya dimasukkan. Jadi semuanya di-add di sini ya. Caranya dengan cara menambahkannya adalah dengan mengklik Add Contributor. Jadi tulis given namanya, kemudian family name, tulis given name, kemudian family name. Nah, ini perhatikan penyingkatannya, seandainya ada 2 suku kata kan jelas lebih mudah. Ini nama pertama, nama kedua, atau kalau seandainya namanya panjang, jadi silakan di sini ditulis nama awalannya, kemudian di sini ditulis nama belakangnya. Jadi kalau nama orang Bali kan biasanya panjang, Anak Agung, Suke, Reke, kemudian ada Kerte, jadi Kertenya di sini ditulis. Jadi sama dengan proses register tadi, ada kontak, email, kemudian negara, kemudian ini afiliasi, jangan juga lupa. Jadi afiliasinya ini atau unit kerjanya ditulis lengkap, jadi tidak boleh disingkat ya. Jadi ditulis dengan lengkap sesuai dengan, kalau di perguruan tinggi sesuai dengan Porlab Diktinya. Kemudian ini klik author dan save ya. Jadi setelah itu klik keywordnya. Nah, khusus untuk keyword, jadi kita harus memasukkan satu persatu. Umpamanya tadi judulnya adalah pendidikan karakter, keywordnya bisa jadi pertama pendidikan, kemudian karakter. Jadi untuk pemisah di sini kita bisa mengarahkan atau mengklik kursor ke tempat yang lain, atau Bapak Ibu bisa menggunakan tanda koma. Jadi agar pembacaan di OJS-nya ini terpisah. Kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi kita tinggal copy saja dari yang kita tinggal copy saja dari naskahnya, dan pastikan sekali lagi itu menggunakan style APA ya. Jadi nah, ini kalau referensinya berasal dari buku, akan penulisannya seperti ini. Jadi nama aslinya sebenarnya Ika Sudarsana, tetapi di dalam referensi APA dengan format APA itu ditulis nama belakangnya dulu, Sudarsana, kemudian koma, I titik, K titik, kemudian dalam kurung tahun, judul buku, kemudian kota, dan penerbit. Jadi setelah semuanya terisi dengan lengkap, selanjutnya adalah save dan continue. Jadi proses 4 dan 5 hanya memastikan saja apakah proses submit kita itu sudah benar. Jadi kalau sudah benar tadi, kita tinggal klik finish submission, klik OK. Nah, setelah itu submission kita sudah dinyatakan lengkap. Sampai di sini tugas dari penulis sudah selesai, tinggal selanjutnya adalah menanti proses yang dilakukan oleh editor, kemudian hasil review yang akan diberikan oleh reviewer. Jadi para penulis jangan merasa bahwa naskahnya akan langsung terbit setelah proses ini selesai, tidak. Jadi harus tetap memantau
dari perkembangan naskahnya, baik itu nanti akan diberikan notifikasi oleh editor melalui email, atau Bapak Ibu sekalian bisa rajin-rajin login ke jurnal ini menggunakan user dan password yang tadi dipakai atau dituliskan saat register. Nah, nanti di sana akan kelihatan stepnya sampai di mana, dan kita bisa melihat perkembangan naskah kita itu melalui proses di OJS ini. Jadi anggaplah di sini kalau kita klik langsung di reviewnya, maka akan kelihatan bahwa kita sudah sukses melakukan submit. Nanti ketika editor sudah mengirimkan hasil review, jadi tentu akan terlihat pada menu review, kemudian kalau sudah lanjut ke copy editing, dan ketika sudah selesai prosesnya akan kelihatan di production ini. Sampai di situ para penulis bisa istirahat, kemudian sambil menunggu proses yang dilakukan. Jadi biasanya ini juga membutuhkan waktu, editor melakukan proses, kemudian reviewer melakukan proses review.
Nah, seandainya kita sudah, seandainya sudah beberapa hari atau beberapa minggu naskah kita sudah kita submit, maka kita tentu akan mendapatkan notifikasi di email jika proses review sudah selesai. Tetapi seandainya kalau tidak ada notifikasi di email tersebut, jadi kita bisa langsung mengeceknya dengan kembali mengunjungi website jurnal yang sudah kita submit seperti Meta Jurnal Ilmu Multidisiplin ini. Kemudian kita login. Jadi loginnya tentu sesuai dengan username dan password yang dulu kita buat saat register. Jadi anggaplah kemarin kita buat username-nya kita sudah sana 67, kemudian sekarang kita bisa masukkan password-nya. Setelah itu kita klik login. Nah, kalau proses review dari reviewer sudah selesai dan hasil review itu sudah dikirimkan oleh editor ke kita sebagai penulis, maka akan muncul seperti ini tandanya, revision have been requested. Jadi revisi ini sudah, jadi reviewer sudah, jadi seandainya Bapak Ibu sekalian menemukan tampilan seperti ini, itu berarti bahwa kita selaku penulis diminta untuk melakukan revisi di naskah kita atas saran dari reviewer. Jadi caranya kita tinggal klik view, kemudian akan muncul lampiran dari file yang telah direview oleh reviewer. Jadi cara untuk menemukan file tersebut tinggal kita unduh saja ini. Jadi kita tinggal klik, kemudian filenya terunduh. Setelah itu kita buka filenya. Setelah buka filenya kita lihat apa catatan dari reviewer. Itu biasanya ada di sidebar dalam format review. Jadi kita lihat, kemudian kita perbaiki naskah yang kita miliki sesuai dengan saran reviewer. Nah, setelah kita merasa bahwa semua petunjuk yang diberikan oleh reviewer itu sudah kita lakukan, sudah kita revisi, kita sudah tambahkan, selanjutnya hasil revisian dari naskah yang kita lakukan itu kita upload di sini. Jadi kita unggah kembali. Jadi sekali lagi, naskah yang sudah direview tadi oleh reviewer kita perbaiki dan hasil perbaikannya kita unggah di sini, kita upload. Jadi kita tinggal klik menu upload, kemudian pilih ini adalah artikel teks, kemudian upload dan kita lihat di mana kita simpan tadi naskah yang sudah kita revisi berdasarkan masukan dari reviewer, kemudian klik continue lagi, dan kita klik complete. Nah, sampai di sini berarti kita sudah selesai melaksanakan tugas pada step selanjutnya. Jadi naskah yang kita sudah submit, kemudian juga sudah direview oleh reviewer, dan kita juga sudah memperbaiki sesuai dengan saran reviewer. Nah, step selanjutnya bisa jadi hasil revisi kita mungkin dianggap belum memenuhi, belum cukup oleh editor, jadi bisa jadi ada revisi kedua, ketiga, begitu. Tetapi seberapapun proses itu terjadi, stepnya atau langkahnya sama. Jadi kita unduh di sini, kemudian kita upload pada menu upload file di sini. Nah, seandainya kemudian mungkin editor melaksanakan proses pengecekan plagiasi dan kemudian mungkin naskah kita ada
terdeteksi kesamaan atau kemiripan dengan naskah atau publikasi yang lain, mungkin dikirim melalui email, jadi tidak apa. Jadi kita perbaiki, kita sesuaikan dengan catatan tambahan dari editor. Nah, tempat kita jadi tempat kita kemudian mengirimkan naskah perbaikan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu jangan melalui email ya. Jadi walaupun pemberitahuan yang dilakukan atau dipakai oleh editor itu menggunakan email, tetapi tetap hasil revisi kita itu diunggah di website ini. Jadi naskah revisi jangan disubmit ulang. Jadi naskah revisi jangan disubmit ulang lagi, tetapi tinggal kita unggah di menu revision ini. Login, kemudian ketemu tampilan seperti ini, upload file, selesai. Jadi saya kira demikian pada posisi kita melakukan revisi atas saran reviewer. Kemudian tentu proses lanjutannya lagi adalah kalau naskah ini seandainya diterima, akan ada proses di copy editing sampai dengan production. Jadi, tetapi dalam step sebagai penulis yang penting, yang paling penting itu adalah sampai di sini. Jadi memperbaiki naskah kita sesuai dengan saran dari reviewer. Seandainya naskah kita diterima, akan masuk ke proses copy editing, jadi kita juga bisa meninjau atau melihat naskah kita yang sudah diedit oleh copy editor, kemudian kita juga nanti bisa melihat naskah final kita, artinya yang akan diterbitkan di jurnal ini, pada menu-menu ini. Saya kira demikian tutorial singkat terkait dengan pemasukan naskah di Meta Jurnal Ilmu Disiplin. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian.